Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita selalu bersyukur, terima kasih. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu Saudara semua masih dipelihara sama Tuhan. Pada hari yang ke-10 Jumat pagi ini tanggal 10 Januari 2025. Kita selalu berterima kasih, bersyukur selalu kepada Tuhan. Semua bisa terjadi karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Di luar Tuhan kita jatuh. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, kita baca pagi ini. Firman Tuhan berkata, 1 Raja pasal 11 ayat 14 sampai 26 tentang kejatuhan Salomo, yaitu lawan-lawan Salomo atas izin Tuhan. Karena Salomo sudah berubah setia sama Tuhan. Itu di sini kita bisa belajar. Jangan pernah mencoba-coba jauh dari Tuhan. Jangan mencoba-coba berbuat dosa. Tapi mari kita mau selalu dekat dengan Yesus. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan buku pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 395. Di luar Tuhan ku tak maju, di luar Tuhan ku jatuh, di luar Tuhan ku kesasar, seperti kapal tanpa layar. Amin. Di luar Tuhan ku tak maju. Amin. Haleluya. Di luar Tuhan ku jatuh. Amin. Haleluya. Di luar Tuhan ku kesasar. Amin. Haleluya. Seperti kapal tanpa layar. Amin. Haleluya. Tanpa Yesus ku pasti gagal. Amin. Haleluya. Di luar Yesus ku hancur. Amin. Amin. Haleluya. Tapi bersama Tuhan ku dapat hidup berkelimpahan. Ku mau setia cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Haleluya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Haleluya. Di luar Tuhan kita akan gagal. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah. Kami membaca firman Tuhan. Haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ampuni Bapa semua dosa salahku. Haleluya. Aku mau selalu dekat kembali
di jalan Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Berfirman Bapa, pagi ini kami lapar hauskan firman-Mu. Sebab tanpa Engkau, di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, haleluya. Perbaruilah hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita selalu semangat di dalam Dia. Biarpun banyak cobaan, banyak pergumulan, saya juga banyak pergumulan dalam hidup saudara. Ya. Melayani pekerjaan tidak mudah, tidak bisa dengan kekuatan kita. Tapi andalan kita hanya Yesus. Di luar Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kata firman Tuhan tadi, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, berarti Yesus menjadi sumber dalam kehidupan kita. Yesus menjadi pokok anggur, bicara damai sejahtera, anggur bicara sukacita, anggur bicara hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan. Jadi bersama dengan Yesus dia adalah sumber segala-galanya. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kalau kita berada selalu dalam Yesus, dan Yesus bersama kita, biar tahun 2025 adalah tahun penyertaan Tuhan, karena adalah tahun perkenanan Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita di luar Yesus, kita hancur. Di ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini firman Tuhan, jadi jangan pernah jauh dari Tuhan. Bukti nyata Salomo tidak setia sama Tuhan. Mari kita mau tiru orang-orang setia sama Tuhan, seperti Yesus menjadi tiruan yang utama dalam kehidupan kita. Manusia tidak bisa ditiru, saudara. Ya, tapi kalau ada manusia ciptaan Tuhan yang baik, mari kita tiru. Seperti dalam Alkitab juga ada yang baik. Seperti Yusuf baik, kita tiru. Abraham. Nah, jangan lihat waktu kondisi dia berdosa, tapi lihat pada waktu dia hidupnya benar. Daud ada hidup benarnya sama Tuhan. Jangan lihat Daud yang lagi berdosa, tapi lihat Daud yang rendah hati. Ya, Salomo awalnya bagus. Ya, dia hidupnya takut akan Tuhan. Dia melaksanakan, tapi di tengah jalan, karena dia keliru banyak istri. Ini contoh konkret, makanya Bapak, Ibu, Bapak-bapak, khusus jangan main selingkuh-selingkuh. Ya, jangan cari lagi istri kedua, istri ketiga. Jangan. Membuat pasti kehancuran. Itu kalau ada contoh-contoh orang yang kok gini ada istri kedua bagus, itu sudah cara yang salah. Ya, jadi pandangan kita benar adalah firman Tuhan. Ya, jadi jangan tiru yang keliru-keliru, tapi kita mau cari kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau baca saat ini 1 Raja pasal 11 ayat 14 sampai 26 tentang lawan-lawan Salomo atas izin Tuhan. Ya, 14. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom. Ya, dari keturunan Raja Edom. Edom jar keturunan Esau. Ya, kalau kita baca di Kejadian, Edom adalah Esau. Ya, jadi Esau adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, yang menjual hak kesulungannya. Ya, jadi ini keturunan raja-raja Edom, ketua Edom keturunan Esau. Ya, Tuhan membangkitkan berarti atas izin Tuhan. Setiap pergumulan dalam kehidupan kita pasti atas izin Tuhan. Nah, tapi Tuhan baik. Ya, dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, orang kukasih aku tegur dan ajar supaya bertobat. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mungkin gagal dalam bisnis, ada masalah-masalah, lebih bagus kita koreksi diri. Jangan-jangan kita internal diri kita ada salah di hadapan Tuhan. Jangan pernah menganggap diri kita benar di hadapan Tuhan. Tapi mari kita mau selalu minta ampun sama Tuhan. Selalu anggap di hadapan Tuhan, aku orang berdosa. Maka selalu saya tiap pagi, tiap malam membaca firman Tuhan, selalu berkata minta ampun sama Tuhan. Jangan sombong. Ya, jangan berkata, oh Tuhan kan sudah ampuni. Betul, Tuhan sudah ampuni kita, tapi bukti kita rendah hati. Bukti bahwa kita rendah hati, kita orang berdosa di depan Tuhan. Ya, jadi jangan merasa dirinya kita benar, tapi lebih bagus kita ngaku di depan Tuhan, karena sumber kebenaran satu hanya Yesus. Manusia enggak ada yang benar.
Semua adalah orang berdosa. Ya, oleh itu mari kita minta ampun sama Tuhan. Lihat atas izin Tuhan, sesudah Daud memukul kala orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki Edom. 6 bulan lamanya Yoab di situ di sana dengan seluruh Israel sampai dilenyapkan semua laki-laki Edom. Ini sejarah, saudara, dia ceritakan. Kan Hadad tadi kan orang Edom, ya. Ini sejarah Edom padahal sudah dibinasakan, tapi ada satu masih ada lagi, saudara. Ayat 17. Tapi Hadad melarikan diri bersama dengan beberapa orang Edom. Ya, jadi Hadad bersama orang Edom melarikan diri, luput dari Yoab. Ini Yoab masih ceritanya masih hidup. Tapi Yoab sebenarnya ini sudah mati nanti. Sudah mati ada ceritanya ya. Dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda ya. Jadi Hadad melarikan diri karena waktu mau dibunuh oleh Yoab. Ya, karena Edom kan lawan Israel ya. Kalah Edom dan Israel, dibunuh semua. Tapi Hadad bersama tim yang lain dia melarikan diri ke Mesir, saudara ya. Ya, karena waktu itu usia masih muda ya. Contoh seperti sekarang ini ribut antara Israel dengan Gaza. Ya, pasti di antara Gaza yang mati ada yang masih hidup. Ya, mungkin ada anak Tuhan ya. Itu semua di dalam kendali Tuhan ya. Yang penting hidup kita selama hidup harus benar, jangan jauh dari Tuhan. Tapi mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Ketergantungan kita hanya kepada Tuhan Yesus ya. Mereka berangkat dari Midian lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran. Lalu mereka sampai ke Mesir kepada Fir'aun Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebilang tanah kepada. Jadi Hadad pergi ke Fir'aun, disayang sama Fir'aun Mesir, ya dikasih rumah sama di Mesir. Ya, semua atas jalan Tuhan ya. 19. Hadad demikian disayang Fir'aun sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenas ya. Jadi Hadad ini yang bakal nanti memusuhin Salomo ya. Memang Tuhan semua karena Tuhan sudah ya. Jadi sentralnya Tuhan Yesus. Ya, jadi kita ini tidak boleh sombong, tidak boleh kita bersungut-sungut ya, ngomel atau menyalahkan Tuhan, semua di dalam kendali Tuhan. Yang penting karena ikut Yesus itu pribadi. Yang penting pribadi kita mau hidup benar sama Tuhan, mau hidup di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Itu yang penting dalam hidup ini, saudara. Lalu adik Tahpenas itu melarikan sebaginya seorang lelaki kenubuat namanya, dan Tahpenas menyapi dia di istana Fir'aun sehingga genubat ada di istana Fir'aun, di tengah-tengah anak Fir'aun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Fir'aun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Ini jadi setelah Daud mati, Yoab juga mati ini ya. Jadi Hadad mau kembali ke negeriku ya. Lalu bertanyalah Fir'aun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini? Maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu. Jawabnya, aku tidak kekurangan apapun, namun demikian biarlah juga aku akan pergi. Ayat 23. Lalu Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yaitu Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer Raja Som. Yang kedua, saudara. Jadi yang pertama Hadad atas izin Tuhan untuk lawan Salomo. Karena Salomo supaya bertaubat, saudara. Jadi tujuan itu seperti Tuhan berfirman dalam Wahyu pasal 3:19, orang yang kukasih aku tegur dan hajar supaya bertobat. Diizinkan Tuhan ada Hadad, ya, ada Rezon untuk lawan Salomo supaya Salomo sadar, ya. Berarti itu cintanya Tuhan. Kalau tidak demikian, tambah jadi dosanya, tambah mati nantinya. Karena upah dosa adalah maut. Jadi diizinkan Tuhan begini supaya sadar sehingga nanti Salomo bertobat, saudara. Ya, harus bertobat. Setiap kita juga sama. Diizinkan Tuhan kita gagal menghadapi segala macam persoalan, kok kelihatannya seperti Tuhan tidak dengar doa kita. Berarti kita perlu koreksi diri. Jangan-jangan kita banyak salah di depan Tuhan. Lebih bagus jangan ngomong, wah gua bener kok, gua nggak pernah salah di depan, itu namanya sombong, saudara. Lebih bagus kita rendah hati di depan Tuhan. Minta ampun dan menangis, Tuhan ada salah, ampun Tuhan. Biar Roh Kudus kuatkan aku hambamu. Berdoa sama Tuhan, ini buktinya. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya
Hadadezer Raja Soba. Jadi yang kedua nih ya, tadi Hadad, sekarang Reson. Ayat 24, ia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan ketika Daud hendak membunuh mereka. Maka pergilah mereka ke Damsyik, mereka diam di sana, dan disitulah mereka mengangkat Reson menjadi raja. Jadi Reson ini ke Damsyik jadi raja, saudara ya. Nah, saat ini dia menjadi, dalam cerita ini menjadi lawan Salomo, orang kedua. Ya. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Nah, ini masa Raja Salomo, karena Raja Salomo sudah berubah setia sama Tuhan, ya, supaya sadar itu. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad, yang muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Nah, ini saudara, ya, muak kepada raja, kepada Israel, ya. Nah, saat ini juga masalah Israel, saudara, perang, ya. Ya, kita berdoa saja supaya Tuhan ampuni, biar Tuhan tolong. Ada maksud Tuhan supaya semua di antara Israel bertobat, datang kepada Tuhan. Ayat 26 yang terakhir. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Seruah, seorang janda, memberontak terhadap raja. Sama ini, memberontak terhadap Raja Salomo. Ya, ada juga tiga nih sudah ya. Jadi Hadad dan Reson, dan ketiga Yerobeam. Padahal Yerobeam ini ya adalah murid atau salah satu murid daripada Salomo, saudara. Kalau selalu baca di ayat 28 besok kita baca ya. Nah, ini atas izin Tuhan. Yang penting di sini, mari setiap masalah pergumulan kita hadapi, kita koreksi diri. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi sebaiknya kita bertobat, datang kepada Tuhan. Kita serahkan semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Jadi intinya, jangan pernah cari masalah. Seringkali masalah terjadi karena kita perlu koreksi diri. Seringkali kita yang sumber masalah. Ada pepatah berkata, the greatest enemy is in, ada di dalam, is in ourselves, dalam diri kita. Ya, oleh itu mari kita sadar, minta ampun sama Tuhan, jangan memberi celah. Salomo memberi celah karena dia menikah dengan banyak perempuan, 700 ya istri. Ya, dia terus membangun dewa-dewa yang kemarin kita baca. Itu berarti membuat celah buat iblis masuk. Demikian kita, mari kita hidup di dunia ini penuh dengan masalah. Dalam dunia, di dalam wawasan iblis, dalam kuasa iblis, kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau lebih cinta Tuhan. Kita mau selalu melekat dengan Yesus, intim dengan Tuhan. Sebab di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bersama dengan Yesus, dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, karena daripadanya keselamatanku. Dan melalui firman-firman yang selalu kita baca, di sini kita mau belajar, buat pelajaran buat kita, seperti Salomo akan langkah-langkah kemunduran. Belajar buat kita, jangan sampai langkah mundur, tapi langkah maju, kita berpandangan kepada Yesus. Di luar Tuhan ku tak maju, amin, haleluya. Di luar Tuhan ku jatuh, amin, haleluya. Di luar Tuhan ku tersasar, amin, haleluya. Seperti kapal tanpa layar, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, amin, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari para jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Yesus. Melalui firman Tuhan pagi ini memberikan kekuatan buat kita, supaya paradigma kita menjadi paradigma yang sehat. Jangan pernah berbuat dosa, jangan pernah memberontak, jangan pernah melawan Tuhan, jangan pernah melanggar firman Tuhan. Seperti Salomo ingkar janji, melanggar firman. Seperti Hawa, Adam melanggar firman, dia mengkhianati Tuhan seperti Yudas Iskariot. Tapi mari melalui firman-firman selalu kita dengar, mempertajam iman kita, mempertajam prinsip hidup kita, supaya kualitas hidup kita menjadi perkenanan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel, puji Tuhan.